Pejuang terhebat nomor 1. Bab 796. Komentar Fiona tentang ayah Selena, suaminya sendiri, mengejutkan Selena sampai-sampai dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang tepat. Dia memutar matanya ke arah Fiona. Mom Dad adalah orang yang sangat baik. Dia setidaknya orang yang tidak banyak bicara dan cukup jujur. Dia dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dan tidak keras kepala, dan kau seharusnya puas dengan karakternya. Selain itu, dia tidak pernah memandang wanita lain selama ini, kan? Fiona langsung membentak saat Selena selesai berbicara, dia. Haha, aku tidak akan keberatan kalau dia mendapatkan istri lain kalau dia orang yang benar-benar cakap. Di sisi lain, kalau dia tidak mampu dan masih menginginkan istri lagi, aku yang akan memberinya pelajaran yang baik. Fiona berhenti sejenak sebelum melanjutkan kata-katanya, setelah dipikir-pikir lagi, kalau dia memang mampu dan dapat memberiku 10 juta per bulan sehingga aku bisa membelanjakan sepuas hatiku, aku bahkan tidak akan mengedipkan mata kalau dia punya 2 atau 3 istri lagi. Vane dan Selena tidak bisa berkata-kata ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Fiona. Nampaknya Fiona memang tergila-gila pada uang. Ayo kita kendarai Rolls Royce, kata Fiona tepat saat Vane hendak masuk ke mobil lain. Dia terkekeh sebelum berkata, mobil ini jauh lebih mahal daripada mobil yang lainnya. Vane dan Selena tercengang untuk yang ke-9 kalinya karena pilihan dan kata-kata Fiona. Mereka hanya bisa setuku dan naik ke Rolls-Royce dan pergi. Rolls-Royce memasuki kompleks hotel yang tampak megah, dan mereka parkir di tempat parkir bawah tanah sebelum mereka menuju ke lobi melalui lift. Fiona melihat sekeliling sebelum menyapa seorang wanita berusia 40-an yang berdiri tidak terlalu jauh dari mereka. Ya ampun, Irene. Sudah lama sekali. Aku hampir tidak mengenalimu. Dia membimbing Vane dan Selena menuju wanita itu. Fiona, sudah lama sekali. Wanita itu riasan wajahnya sangat tebal dan tas bermerek di lengannya. Saat Fiona dan kerabatnya mendekatinya, Irene berkata, kau terlihat baik, Fiona. Kau telah melakukan pekerjaan yang bagus untuk mempertahankan dirimu sendiri, dan kau juga terlihat agak kaya. Ini. Tas ini dari Hermes, kan? Cek, cek. Kau seorang wanita kaya sekarang. Irene kemudian berbalik untuk melihat Vane dan Selena. Dia tersenyum lalu bertanya, dan keduanya adalah. Ini putriku Selena, dan menantuku, Vane, jawab Fiona sambil tersenyum. Dia merasa puas ketika Irene sendiri menyadari betapa kayanya dia. Ya ampun, putrimu sudah dewasa. Dia punya sikap yang hebat dan kecantikan yang luar biasa. Putri dari primadona kelas kami sangat cantik. Irene memuji mereka. Wajah Fiona terus menyeringai. Oh, berhentilah membicarakannya. Menjadi primadona kelas itu sudah lama sekali. Tidak ada kebohongan, Fiona adalah gadis tercantik di kelasnya saat itu. Oh ya. Ini suamiku, Lawrence Watson, dan putraku, Jayden Watson. Irene memperkenalkan pria yang berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Salah satunya adalah putranya dan yang lainnya adalah suaminya. Bab 797. Terlepas dari ukuran tubuhnya yang gemuk, tinggi Lawrence memberinya citra pria kekar. Ada cerutu di mulutnya yang hampir setengah. Dia mengamati Selena dan Fiona untuk beberapa waktu sebelum dia tersenyum dan berkata, haha. Aku sudah mendengar dari Irene kalau sahabatnya ini adalah wanita tercantik di kelasnya, dan sekarang setelah kita bertemu langsung, aku melihat kalau kau memang menakjubkan. Putrimu sudah dewasa, tapi kau masih sangat menawan. Kau terlihat seperti berusia 30-an. Petik 2. Ya ampun, Tuan Watson, kau terlalu baik hati. Sahabatku ini juga salah satu gadis tercantik di kelas kami. Fiona tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Kelompok 3 orang di depannya adalah orang-orang dari kelas atas, dan 20 pengawal mereka adalah laki-laki dari luar negeri. Para pengawal, termasuk 2 pria kulit berwarna, tampak agak kuat. Fiona memandang pemuda yang agak gemuk di samping mereka. Putramu juga terlihat tampan. Vane bingung dengan pilihan kata-kata Fiona. Meskipun Jayden bukan pria jelek, dia juga tidak tampan. Haha. Mereka semua mengatakan seperti itu. Apa aku juga? Semua orang kaya terlihat tampan. Jayden menyeringai agak arogan saat dia berkata lagi, Chatisia tampaknya baik-baik saja dan berkembang cukup pesat, tetapi aku merasa udara di sini tidak sebaik di Amerika.
Lingkungan di sana jauh lebih manis dan lebih bagus dibandingkan dengan tempat ini. Fane benar-benar kesal mendengar kata-kata seperti itu. Seandainya itu adalah pria lain dan bukan putra sahabat Fiona, dia akan menamparnya dengan sekuat tenaga. Orang ini dari Chatisia. Beraninya dia mengatakan hal seperti ini setelah tinggal beberapa tahun di luar negeri. Benarkah? Aku sangat menyesal kau harus menderita di sini. Aku bertanya-tanya mengapa kau pulang kalau udara di sini sangat buruk. Sementara Fane tidak bisa berdiam diri saat itu juga, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata pada Jaiden. Haha, kalau kami tidak ada urusan untuk dilakukan di sini dan tidak perlu mengantar kakekku pulang ke sini untuk perawatan, aku tidak akan pulang. Jaiden melirik Fane dan tersenyum dingin. Istri dan ibu mertuamu berpakaian sangat bagus, tapi pakaianmu sangat buruk. Tidak bisakah kau berdandan karena kau akan makan di hotel kelas atas? Fane hanya terkekeh. Ini tidak terlihat buruk sama sekali. Pakaian ini berharga beberapa ribu dolar, dan menurutku ini cukup bagus. Fane melihat pakaiannya. Pakaiannya cukup baru dan bersih, jadi dia tidak merasa ada yang salah. Dia tidak akan membeli pakaian semahal itu jika Fionn dan Selena tidak memintanya untuk membeli beberapa pakaian yang lebih baik. Menurutnya, pakaian itu ekstra. Dia tidak pernah mengira pakaian seperti itu akan diejek oleh orang lain. Tetap saja, apa yang dikatakan Jaiden masuk akal karena Selena dan Fiona mengenakan pakaian seharga 10.000 untuk satu pakaian. Dibandingkan dengan mereka, apa yang dia kenakan tampak tidak pada tempatnya. Wajah Fiona menjadi gelap ketika dia mendengar jawaban Fane. Dia ingat bagaimana dirinya hanya mengingatkan Selena untuk berpakaian bagus karena tergesa-gesa, sedemikian rupa sehingga dia lupa mengingatkan Fane. Fiona melihatnya mengenakan pakaian baru jadi dia pikir Fane telah memakai sesuatu yang jauh lebih mahal. Fiona tidak pernah mengira apa yang dikenakan Fane adalah sesuatu yang hanya bernilai beberapa ribu dolar. Dengan tersenyum malu-malu di wajahnya, Fiona tertawa malu-malu dan berkata, menantuku bukan orang seperti itu. Kami sebenarnya punya banyak pakaian yang harganya puluhan ribu dan ratusan ribu. Dia hanya ingin berpakaian santai hari ini. Fiona kemudian mengeraskan pandangannya pada Fane saat dia berkata, lihat dirimu. Kau di sini untuk bertemu dengan Tuan Watson yang terhormat. Bagaimana kau bisa berpakaian begitu santai? Tolong jaga citramu di masa depan, oke? Fane agak tidak senang dengan kata-kata tersebut. Fiona memintanya untuk menyenangkan pihak lain padahal mereka adalah orang yang sombong. Apakah hanya karena mereka bepergian ke banyak negara dan orang kaya? Haha. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo turun sekarang. Aku sudah memesan kamar pribadi untuk kita. Lawrence tertawa dan meredakan situasi. Bab 798. Sungguh membingungkanku bagaimana seorang pria yang ceroboh dalam memilih pakaian yang akan dikenakan untuk acara-acara tertentu bisa mendapatkan istri yang begitu cantik. Aku bertanya-tanya bagaimana kau bisa seberuntung itu. Jaiden menatap Fane lagi sebelum dia berbalik untuk berjalan menuju lift, matanya penuh dengan penghinaan. Aku. Fane mengepalkan tinjunya dengan erat dan siap untuk berlari tepat untuknya. Fane hanya berhasil mengambil satu langkah ke depan sebelum Selena menyela. Selena menghentikannya dengan matanya, dan hanya setelah semua orang pergi sebelum mereka dia berkata, mengapa kau pedulikan apa yang dikatakan oleh orang-orang sampah seperti dia? Mari kita abaikan saja dia, dan kita akan pergi setelah kita selesai makan. Orang-orang seperti ini meninggalkan rasa tidak enak di mulutku. Aku tidak akan datang kalau bukan karena ibu yang memaksa kita untuk datang. Baiklah. Fane dengan cepat meredam amarahnya setelah Selena membujuknya, dan dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak jatuh ke level orang-orang sampah seperti itu. Sekelompok orang segera memasuki kamar pribadi yang didekorasi dengan baik. Semua orang bisa memesan apa yang kau suka, sesuka hati kalian. Sejujurnya, aku dibesarkan di luar negeri dan aku jarang makan makanan Cina. Aku tidak terlalu suka makanan di sini. Jaiden duduk dan memilih untuk bersikap menyendiri. Selena dan Fiona tersenyum malu sebelum mengambil menu dan mulai memesan hidangan. Jaiden, berhati-hatilah saat kau berbicara. Meskipun kau besar di luar negeri dan jarang tinggal di Chatisia, ibumu dan aku adalah orang Chatisia. Secara nyata, kau juga seorang Chatisian,
dengan darah Catisian mengalir di dalam dirimu. Apa kau mengerti? Lawrence mengamati putranya dengan tajam sambil melanjutkan kata-katanya, perang terjadi antara kedua negara belum lama ini cukup memalukan bagi orang-orang dengan status seperti kami. Memalukan? Apa yang memalukan tentang hal itu? Bukankah Paman Watson baru saja mengatakan kalau kita semua adalah orang Catisia? Ini tidak memalukan, kan? Fane dengan santai menjawab sambil menyeringai. Sik. Meskipun kami orang Catisia, kamu dianggap orang Amerika karena kami tinggal di sana cukup lama, dan ini berlaku terutama untuk putraku. Dia sudah tinggal di sana sejak usia muda, dan dia jarang sekali pulang ke Catisia. Ini adalah ketiga kalinya dia pulang ke sini, dan kami adalah orang-orang yang secara khusus berharap kedua negara tidak berperang karena kami memiliki perasaan untuk kedua negara. Lawrence menghela nafas dan memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Fane mulai tersenyum dingin lagi setelah dia mendengar. Haha, jadi itu yang kau maksud. Setelah penjelasan yang cukup detail, sepertinya kalian berdua hampir menjadi penduduk kedua negara. Ini sangat konyol. Bagaimana mungkin kau tidak tahu dari mana dirimu berasal? Apa perbedaan antara ini dan berada dalam hubungan pada waktu yang sama? Jaden langsung membanting telapak tangannya ke meja saat dia bangun dari kursinya, tatapannya yang keras tertuju pada Fane dengan marah. Ada apa dengan semua pembicaraan ini? Kalau bukan karena ibu mertuamu dan ibuku adalah teman baik, kau tidak akan keluar dari hotel ini dalam keadaan utuh. Betulkah? Hanya dengan orang-orang ini. Fane tertawa dan berdiri setelah dia mendengar apa yang dikatakan Jaden. Aku akan jujur padamu, pengawalmu bukan apa-apa menurut saya. Lawrence bermaksudan menegurnya, ingin menunjukkan amarahnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa saat melihat Jaden marah. Lawrence menyeringai dingin pada jawaban Fane yang berisik. Haha, kau agak sombong karena mengatakan hal-hal seperti itu. Sepertinya kau pandai berkelahi. Kalau seperti itu apakah kau ingin menguji kekuatanmu dengan pengawalku? Kau bisa memilih siapa yang kau inginkan. Bagaimana? 1. Apa kau sungguh meremehkanku? Mereka semua bisa melawanku, semuanya aku tidak peduli. Fane tersenyum dingin dan memandang pengawal mereka dengan jijik. Sebagian besar pengawal itu adalah orang Amerika, dan kedua pria berkulit gelap itu tampak agak kuat. Kebetulan Fane ingin menguji dirinya sendiri. Bab 799. Duduklah, Fane. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kami di sini untuk makan, bukan untuk berkelahi. Fiona sangat marah sampai dia hampir pingsan. Mereka ada di sini untuk makan dan melihat apakah Fane dapat membantu mengobati kakek Jaden. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa situasinya akan berubah menjadi buruk, dia lupa kalau Fane adalah pria yang suka membuat masalah. Fiona lupa untuk mengingatkannya. Fiona tidak menyukai Jaden, tapi dia sadar dia masih sangat muda. Mungkinkah Fane tidak membiarkannya begitu saja? Ibu, aku di sini bukan untuk bertengkar. Aku di sini untuk bertukar pengalaman dengan mereka. Fane menggosok tinjunya dan berjalan ke satu sisi ruangan. Haha, apa kau yakin ingin melakukannya, anak muda? Ejekan para pengawal, orang Amerika, dengan seringai merendahkan. Kau harus tahu kalau negara kami adalah musuh kalian. Apa kau tidak takut pertarungan ini akan mengganggu perdamaian mereka? Pihak lain jelas menyiratkan sesuatu kepada Fane. Aku sungguh tidak takut dengan semua itu. Fane memikirkannya dan memberi isyarat kepada mereka sambil berkata, lagi pula, kalian tidak akan bisa menyalahkanku. Jaden terkekeh. Kau sungguh sombong sekali. Dia kemudian menoleh ke Fiona dan berkata, Bibi, makanan belum disajikan. Menantumu ini pasti orang yang suka pamer. Ini bagus, orang seperti itu perlu dihukum agar kesombongannya bisa diperbaiki. Lawrence menimpali dengan tersenyum senang, apa yang dikatakan Jaden masuk akal. Anggap saja ini sebagai program hiburan, kalau mereka menghibur kita sebelum makan. Ini ide yang cukup bagus. Fiona kehilangan kata-kata setelah mendengar apa yang dikatakan ayah dan anak itu. Dia hanya bisa tersenyum malu-malu saat dia berbicara, baiklah, sepertinya tidak ada jalan lain. Tapi, setiap orang perlu berhati-hati. Ini hanya ujian, jadi jangan berlebihan. Nyonya, itu akan sangat sulit. Menantu laki-lakimu meminta kami untuk menyerangnya sama sekali, dia pada dasarnya mengejek kami.
Salah satu pria berkulit gelap berjalan 2 langkah ke depan dan mengepalkan tangannya. Tetap saja, aku tahu aku akan bisa menyelesaikan masalah ini. Pria itu kemudian menyeringai lebar, giginya yang putih seperti mutiara tampak berkilau. Dia kemudian bergegas maju seperti macan kumbang, dan dia berkedip agak dekat ke Vane, secepat kilat, dan mengarahkan pukulannya ke arah Vane. Kecepatan seperti itu. Ekspresi Vane tampaknya menjadi sangat terkejut pada kecepatan pria itu. Pengawal ini sangat kuat, dan kekuatan pria gelap ini hampir sama dengan Elaine. Haha, apa kau takut sekarang, anak muda? Pria kulit hitam di depannya tersenyum saat melihat ekspresi terkejut Vane. Tinjunya hanya berjarak pendek dari Vane, dan dia ingin melihat apakah pemuda sombong ini bisa melawan pukulannya. Kecepatanmu sungguh mengejutkanku, tapi... Vane mengepalkan tangannya dan membuat gerakannya dengan cepat. Tinjunya bertemu dengan tinju lawan dalam benturan yang kuat. Bom! Tumbang, pria itu melesat di udara dan mendarat di lantai. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya lalu muntah darah. Kau bukan tandinganku. Vane berdiri tegak dan melambaikan tangannya ke pengawal lain. Kalian bisa data padaku bersama-sama. Bab 800. Ayo tangkap dia. Aku tidak percaya akan semua ini. Para pengawal berotot itu saling memandang sebelum mereka bergegas menuju Vane. Bang! Gedebuk. Oh! Terlepas dari jumlah mereka, tidak satupun dari mereka yang berhasil menyentuh sehelai rambut Vane sebelum mereka jatuh ke lantai. Orang-orang itu entah mencengkeram perut atau dada mereka kesakitan, wajah mereka juga pucat. Beberapa orang mengerang kesakitan saat tulang rusuk mereka patah. Wajah Lawrence dan Jaden menjadi gelap ketika mereka melihat pengawal mereka terbaring di lantai. Sekelompok sampah tak berguna. Beraninya kalian mengklaim kalau kalian adalah tentara bayaran. Ejek Jaden saat dia berdiri dengan marah. Kau bahkan tidak bisa memenangkan hati seorang pria muda. Aku tidak mengerti akan semua ini. Tuan muda, kami bukan sampah. Pemuda ini benar-benar terlalu kuat dan kami tidak bisa mengalahkannya, jujur. Salah satu pria itu dahinya berkeringat karena kesakitan. Tuan muda, tulang rusukku patah. Aku harus pergi ke rumah sakit. Keluar, kalian semua, keluar. Jaden meminta anak buahnya untuk pergi ke rumah sakit dengan ekspresi dingin di wajahnya. Sahabat Fiona, Irene terkekeh sesaat sebelum dia tersenyum dan berkata, Fiona, menantu laki-laki ini agak kuat. Meskipun dia tidak punya etika yang baik, dia sangat ahli dalam bertarung. Dia cukup bagus. Dia tidak menyia-nyiakan 5 tahun di ketentaraan, dan ku dengar dia adalah komandan kepala. Jelas terlihat bahwa Fiona senang ketika dia mendengar bagaimana Irene memuji Vane. Jaden duduk dengan marah dan bergumam, jadi bagaimana kau tahu cara bertarung? Kau hanya seorang petarung bodoh. Pengawal macam apa yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita kaya? Aku bahkan bisa mendapatkan pembunuh nomor 1. Haha. Tuan muda Watson sangat ahli dalam hal ini. Vane tertawa dan duduk dengan santai. Tapi, itu hampir tidak mengintimidasiku. Aku tidak akan takut bahkan kalau kau mengundang 10 pembunuh besar ke sini. Tentu saja, kau harus mengeluarkan banyak uang agar mereka bekerja untukmu. Vane, berhenti bicara omong kosong. Kau tidak bisa membuat lelucon seperti itu. Fiona sangat kaget saat mendengar apa yang dikatakan Vane. Menurut dia, siapakah 10 pembunuh besar itu? Setiap anggota sangat kuat dan mematikan, Vane tidak bisa membuat lelucon seperti itu meskipun itu hanya sebuah gertakan. Vane menatap Fiona dan berkata sambil tersenyum, Ibu, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bercanda. Wah, wah. Kau sangat sombong saat berbicara. Jaden tertawa sebelum berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kami keluarga Watson bukan orang picik, dan kami tidak akan mengirim pembunuh untuk membunuhmu hanya karena kau baru saja memukul pengawal kami. Selain itu, kami tidak perlu mendapatkan pembunuh kalau kami sungguh ingin membunuhmu. Ada banyak tetua di keluarga Watson kami, dan mereka yang baru saja kau lawan adalah pengawal dari pangkat lebih rendah. Kau belum melihat apa-apa. Hidangan dan anggur telah disajikan, jadi ayo kita makan, demikian pengumuman Lawrence. Vane memang cukup ahli dalam bertarung. Lagi pula, cukup sulit baginya untuk melawan begitu banyak pengawal sendirian.
5 tahun yang dihabiskannya di ketentaraan sama sekali tidak sia-sia. Bab 801. Pada saat ini, Fiona berbicara lagi dan tersenyum. Benar, Tuan Watson, menantuku ini bukan hanya petarung yang baik tetapi dia juga ahli dalam keterampilan tertentu. Aku memanggilnya hari ini dengan harapan dia bisa membantumu. Benarkah? Katakan padaku. Lawrence tersenyum dan merasa penasaran. Menantuku ini adalah seorang praktisi medis yang baik dan tahu semua hal tentang kedokteran. Izinkan aku bercerita tentang seorang nona muda dari keluarga bangsawan kelas 1 di Provinsi Tengah, Sharon George dari keluarga George. Dia menderita penyakit aneh, yang membuatnya gemuk. Fiona mulai menceritakan tindakan heroik Vane. Setelah menyelesaikan ceritanya, dia berkata, katakan padaku, bukankah dia luar biasa? Dia benar-benar membantunya menurunkan berat badan dalam 3 hari. Dia berubah dari seorang yang sangat gemuk menjadi seorang wanita muda yang langsing dan cantik. Benar-benar sebuah keajaiban untuk bisa menurunkan berat badan sebanyak itu dalam 3 hari, dia pasti sangat luar biasa dengan apa yang dia lakukan. Irene berseru saat mendengarnya. Dia lalu menatap Vane. Lihatlah diriku. Aku telah memakan banyak makanan enak untuk diriku sendiri, dan sekarang ada begitu banyak lemak di sekitar pinggangku, katanya. Bisakah kau memberiku salah satu pil ajabi itu? Bantu aku menurunkan berat badan juga. Aku mohon. Vane hanya menunjukkan senyum lemah saat mendengarnya. Aku memang punya obatnya, Nyonya, tapi aku tidak bisa begitu saja memberikannya padamu, jawabnya. Harganya sangat mahal. Kau tidak bisa berharap untuk membelinya dengan sedikit uang, kan? Irene tiba-tiba merasa malu. Tidak masalah. Tidak masalah sama sekali, katanya cepat-cepat sambil menyeringai. Katakan padaku berapa harganya. Aku akan membelinya darimu. Tentu saja, sesuatu yang sangat efektif akan bernilai tinggi. Jayden mendengarkan percakapan itu dan tiba-tiba merasa tidak senang. Hehe, kau begitu perhitungan. Kami mentraktirmu makanan yang bernilai lebih dari 1 juta ini dan kau masih meminta uang untuk 1 pil. Memangnya sebelumnya kau tidak pernah melihat uang dalam hidupmu? Dia lalu berhenti sejenak. Setelah itu ia melanjutkan dengan santai, tapi kami juga tidak kekurangan uang. Kalau begitu, beritahu kami berapa harganya. Kami hanya akan menganggapnya sebagai amal. Namun, Vane hanya tersenyum. Keluarga Watson seharusnya mampu membayar obatnya, bukan? Karena kalian semua punya banyak uang, sebenarnya tidak semahal itu. 1 pilnya hanya berharga 3 miliar. Dia berkata sambil tersenyum. 3 miliar. 1 pil pelangsing harganya 3 miliar. Apakah kau sedang bercanda? Jayden segera berteriak. Namun senyuman dengan cepat terpampang di wajahnya, hehe. Sepertinya kau mencoba menipu kami karena mengetahui bahwa kami kaya, kan? Dia mengejek. Vane menjawab, sudah kubilang obatnya mahal. Itu karena biaya dasar pembuatannya sangat mahal. Yang lebih penting lagi, ini efektif. Bagaimanapun juga, seseorang seperti ibumu tidak akan rugi banyak. Jika dia meminum pilnya sekarang, semua lemaknya akan mencair malam ini. Apakah itu benar-benar ajaib? Jayden tertawa cukup sinis. Baiklah kalau begitu. 3 miliar, katanya. Berikan nomor rekeningmu kepadaku dan aku akan mentransfer uangnya sekarang. Tapi jika berat badan ibuku belum turun besok, aku akan memotong kepalamu. Apakah kau masih berani membuat kesepakatan ini? Kenapa tidak? Vane langsung memberikan nomor rekeningnya. Sulit bagi Jayden untuk melanjutkan, tetapi dia tidak bisa mundur dari situasi sekarang. Jadi, dia hanya bisa mengatupkan rahangnya saat mentransfer 3 miliar dolar ke rekening Bank Vane. Selena dan Fiona sama-sama sangat menyadari bahwa Vane memang memeras pria itu karena Vane bersikap begitu tinggi hati dan perkasa. Namun, mereka tidak mengira bahwa Jayden benar-benar akan membeli obat Vane demi menjaga martabatnya. Karena mereka memiliki kesempatan untuk menghasilkan 3 miliar dolar dengan sedikit usaha, mereka tentu saja tidak mau repot-repot menghentikannya. Selain itu, Vane telah mentransfer 10 miliar dolar yang diperolehnya terakhir kali ke rekening bank keluarga Taylor kemarin. Sekarang mereka kekurangan uang. Selena juga khawatir tentang apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Tentu saja dia senang bisa mendapatkan 3 miliar ini. Vane dengan cepat memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan menggoyangkannya.
Saat mengeluarkan tangan dari sakunya, satu pil telah tergeletak di telapak tangannya. Dia lalu mendorongnya ke arah Irene. Putramu cukup baik hati, Nyonya. Dia seorang anak yang berbakti. Ini adalah pil pelangsing yang dia belikan untukmu. Irene sedikit terkejut. Kau benar-benar memasukkan obat mahal begitu saja ke dalam sakumu. Dan bahkan tidak ditaruh di dalam kotak. Vane menyeringai. Ini sebenarnya tidak terlalu berharga, setidaknya tidak bagiku. Itu hanya 3 miliar dolar, kan? Bab 802. Kata-kata Vane membuat Irene, Lawrence, dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata lagi. Jelas sekali terlihat bahwa dia menaikkan harganya. Vane tidak hanya memeras 3 miliar dolar dari mereka, sekarang dia benar-benar mengatakan bahwa obat itu tidak terlalu berharga. Haha, ini benar-benar tidak terlalu berharga. Tidak mahal sama sekali jika ternyata efektif untuk ibuku. Lagi pula setelah aku memikirkannya, pil itu juga tidak terlalu berharga. Lagi pula, kepalamu sendiri mungkin berharga 3 miliar. Kepala yang cukup bagus untuk dipukul. Kata Jaiden sambil tertawa. Ayolah. Mari kita makan. Lawrence berkata sambil menyeringai. Dia tahu orang macam apa putranya itu. Semua orang tersenyum ketika Jaiden berbicara, seolah-olah dia sedang membuat lelucon. Tetapi jika obat Vane ternyata tidak efektif sedikit pun dan dengan 3 miliar dolar yang mereka keluarkan untuk membelinya, dia akan benar-benar menggali kuburannya sendiri. Selain itu, jika bukan karena istrinya yang membujuk mereka untuk bertemu dengan mantan primadona di kelas mereka dan untuk melihat bagaimana keadaannya, dia tidak akan mau datang. Rasanya makanan ini hanya membuang-buang waktu mereka yang berharga. Fiona tersenyum. Kau sangat lucu, Tuan Muda Watson. Kau benar-benar tahu bagaimana caranya bercanda. Setelah itu, dia melihat Irene yang ada di sampingnya. Aku ingat Tuan Besar Watson menderita penyakit aneh, katanya. Setelah kita selesai makan, mari minta menantuku untuk melihatnya. Dia mungkin bisa menyembuhkannya. Sudah cukup soal itu. Kakekku telah menjalani perawatan selama beberapa bulan di Amerika dan kondisinya masih belum membaik, meskipun industri medis mereka sangat maju. Bagaimana mungkin menantumu bisa berharap untuk bisa menyembuhkannya? Aku sudah meragukan pil pelangsing yang katanya akan membantu ibuku menurunkan berat badan. Kakekku sudah sangat tua. Jika dia tidak menyembuhkan kakekku tetapi malah membunuhnya, dia mungkin tidak akan mati sendirian. Dia akan menyeretmu, Bibi, dan juga putri kesayanganmu itu. Jaiden memutar gelas anggur merah di tangannya dan berbicara perlahan. Ada senyum beku di bibirnya. Itu adalah ancaman. Benar-benar ancaman. Fiona sedikit ketakutan. Dia lalu menatap Vane. Vane, jika kau tidak yakin tentang hal ini, jangan melakukannya, katanya. Kita akan pulang setelah selesai makan. Bagaimanapun juga, penyakit Tuan Besar Watson bukanlah penyakit biasa. Dia bahkan tidak sembuh setelah mendapatkan perawatan di luar negeri. Aku tidak masal dengan hal itu. Lagi pula aku tidak kenal Tuan Besar Watson. Vane mengangkat bahunya. Dia benar-benar tidak masalah dengan hal tersebut. Jika Fiona tidak mengganggunya untuk datang dan mendiagnosis keluarga Watson, dia juga tidak akan datang. Lebih jauh lagi, keluarga itu terlalu bersikap pongah. Dia benar-benar tidak ingin menyembuhkan orang tua itu. Hehe, kau tidak masalah dengan hal itu. Aku pikir kau ini hanya seorang dukun. Kau tahu bahwa kau tidak dapat menyembuhkan penyakit kakekku, jadi kau tiba-tiba merasa bersalah. Jaiden melontarkan senyum tanpa ekspresi. Tapi itu mungkin yang terbaik. Kami datang ke sini untuk mencari rumah sakit terbaik dan spesialis terbaik untuk perawatan. Bagaimana mungkin seseorang sepertimu bisa dibandingkan dengan seorang spesialis? Vane tersenyum setelah mendengar ucapannya. Memang benar, tidak ada ruang untuk perbandingan. Karena aku bahkan tidak mau repot-repot membandingkan diriku dengan mereka. Sharon George telah menemui banyak spesialis di sini sebelumnya, tetapi mereka semua tidak berguna. Benarkah? Sekarang aku sangat penasaran, apakah kau belajar pengobatan barat atau pengobatan Tiongkok? Lawrence tersenyum. Ayahku berkata bahwa beberapa praktisi pengobatan Tiongkok cukup bagus. Sejujurnya, aku ingin mencobanya karena menurutku pengobatan barat adalah yang terbaik dan jauh lebih baik dari pengobatan Tiongkok. Tetapi orang tua itu bersikeras bahwa pengobatan Tiongkok lebih baik dan mungkin bisa menyembuhkan penyakitnya.
Jadi, kali ini aku ingin mencari praktisi pengobatan Tiongkok dan mencobanya jika itu memang dapat menghancurkan ilusinya. Jelas terlihat bahwa Lawrence meremehkan pengobatan Tiongkok dan berbicara seolah-olah itu sama sekali tidak berguna. Aku adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Ayahmu punya selera yang bagus. Praktik tersebut hanya sedikit menarik perhatian orang karena saat ini semakin sedikit murid pengobatan Tiongkok. Kebanyakan mahasiswa kedokteran mempelajari pengobatan barat dan sama sekali tidak menyadari tentang pengobatan Tiongkok. Fane tersenyum lemah. Tetapi pengobatan Tiongkok dapat menyembuhkan banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan barat. Aku benar-benar berpikir bahwa pengobatan Tiongkok jauh lebih baik daripada pengobatan barat. Jika memang seperti itu, mengapa kau tidak datang ke rumah kami dan mempraktikkan kata-katamu? Kemungkinan kau bahkan tidak dapat mendiagnosis penyakit apa yang dia derita. Kakek akan mati tanpa bisa berkata-kata lagi. Hahaha. Jaden benar-benar tertawa terbahak-bahak. Bab 803. Fane mengerutkan keningnya saat mengamati seringai di wajah Jaden. Dia merasa seolah-olah ayah dan anak ini tidak terlalu peduli dengan penyakit kakeknya itu. Selain itu, mereka tampak seperti sedang mencari dokter untuknya, tapi tidak ada satu pun jejak kesedihan di dalam diri mereka. Sulit untuk memastikan apakah si kakek itu sedang diambang kematian atau tidak. Tentu, aku akan mencobanya karena kalian berdua sangat mengabaikan pengobatan Tiongkok. Lagi pula aku tidak punya banyak pekerjaan. Aku akan membantu menyembuhkan Tuan Besar Watson. Fane mengulurkan tangannya dan berbicara dengan ekspresi lesu. Matanya tertuju pada Lawrence yang duduk di seberangnya. Dia segera menyadari bahwa sudut bibir pria itu bergerak-gerak ketika dia menyebutkan bahwa dia akan menyembuhkan tuan tua itu. Lawrence menjadi gelisah. Namun, kegelisahannya dengan cepat menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Baiklah. Tapi, kali ini berapa biaya yang akan kau tagihkan, Fane? Kau tidak mungkin melakukan ini secara gratis, bukan? Setidaknya harus ada biaya konsultasi, bahkan jika kau tidak bisa merawatnya. Lawrence bertanya sambil tersenyum. Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan menagih apapun padamu dan aku tidak akan menagih setelah merawatnya. Lagi pula, mengapa aku ingin menagihmu jika aku bisa mendemonstrasikan keajaiban pengobatan Tiongkok dan menunjukkan betapa pengobatan Tiongkok jauh lebih baik daripada pengobatan barat? Fane berbicara tepat saat sedang mengunyah makanan, jadi kata-katanya sedikit teredam. Tak lama kemudian, mereka semua selesai makan. Fiona sedikit tidak senang dengan cara Fane mengatakan bahwa dia akan memberikan perawatan gratis. Namun dia memutuskan untuk tetap diam ketika memikirkan bagaimana sebelumnya Fane telah mendapatkan 3 miliar dolar. Tak lama kemudian, mereka meluncur menuju sebuah villa. Tuan Besar ada di atas. Aku akan mengantarmu ke sana. Kakakku telah menyewa seorang spesialis. Aku tidak tahu apakah dia sudah kembali. Jaden menyeringai saat berbicara. Dia membawa Fane dan yang lainnya ke lantai 2. Tepat ketika tiba di pintu masuk, mereka melihat spesialis yang tadi disebutkan sedang berjalan keluar ruangan. Apakah dia sudah melakukan diagnosis? Bagaimana hasilnya? Lawrence segera melangkah maju dan bertanya ketika melihatnya. Spesialis itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak dapat menemukan apapun. Kami telah menjalankan semua pemindaian yang bisa dilakukan dengan mesin kami. Namun, kami tidak menemukan sesuatu yang salah. Ini sangat aneh. Ah, sepertinya para dokter di sini juga tidak bagus. Jaden mendesah. Belinda mengubah bibirnya menjadi senyuman pahit. Kami tetap harus mencoba apapun yang terjadi. Aku akan pergi ke rumah sakit lain besok dan meminta seseorang untuk mendiagnosisnya. Sepertinya Belinda benar-benar mengkhawatirkan kesehatan kakeknya. Setelah berkata demikian, dia bahkan menoleh untuk melihat lelaki tua yang terbaring di tempat tidur di kamar. Alisnya berkerut. Biar aku melihatnya. Aku yakin bisa merawatnya. Aku bisa melihat semuanya dengan sekali pandang, ujar Fane sambil tersenyum. Bab 804. Tidak mungkin. Kau bisa tahu apa masalahnya hanya dengan melihatnya. Bibir Belinda sedikit terbuka. Dia sangat terkejut dan curiga bahwa dia salah dengar. Dia lalu menatap Irene. Ma, siapa? Siapa dia? Apakah dia seorang dokter? Irene mengangguk. Dia menantu teman dekatku.
Dia berkata bahwa dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Mengenai keterampilan medisnya, aku sendiri tidak terlalu yakin. Heh, apa yang baru saja kau katakan? Aku adalah seorang spesialis di bidang ini dan telah mengobati banyak penyakit aneh sebelumnya. Aku punya reputasi yang cukup baik di Provinsi Tengah. Bahkan setelah menjalankan begitu banyak pemeriksaan barusan, kami tidak dapat menemukan satu masalah pun. Sekarang kau bilang bahwa kau dapat mengetahui apa yang salah dengannya hanya dengan sekali pandang. Omong kosong. Kata-kata Vane membuat spesialis itu merasa seolah-olah dia baru saja ditinju di telinganya. Dia baru saja akan pergi dengan beberapa dokter lainnya dan langsung tidak senang setelah mendengar kata-kata Vane. Dia langsung berbalik dan berbicara dengan Vane. Kau pasti bohong. Dokter Newman di sini sangat berpengalaman dengan pasien yang sudah mendekati kematiannya. Dokter lain juga langsung memberitahu Vane. Setelah mendengar para dokter mengatakan semua itu, Belinda yang tadinya cukup gembira, tiba-tiba tenggelam dalam suasana hati yang muram. Sekarang, dia tidak bisa memastikannya. Pria itu tampak muda dan dia tidak melakukan pemeriksaan yang benar. Bagaimana dia bisa mendiagnosis sesuatu hanya dengan sekali pandang? Jika tebakanku benar, tuan-tuan, dia telah diracuni. Vane tersenyum dan memberitahu semua orang. Saat Vane mengatakan hal tersebut, dia dengan sengaja mengalihkan pandangannya ke arah Lawrence. Menariknya, ekspresi pria itu sedikit berubah ketika mendengar ucapannya. Namun, dia dengan cepat tersenyum. Tidak mungkin. Ayahku sudah lama sakit. Bagaimana dia bisa diracuni? Lawrence berkata. Jika memang begitu, dia pasti sudah lama meninggal. Uhuk-uhuk. Tuan Besar Watson tampak gelisah ketika mendengar hal tersebut. Dia segera batuk 2 kali dan darah berceceran dari mulutnya. Kakek. Belinda dengan cepat berlari dan menggunakan tisu untuk mengelap darahnya. Penyakitmu benar-benar memburuk, kakek. Apa yang harus kita lakukan? Setelah Belinda mengatakan hal tersebut, dia berlari kembali dan meraih tangan Vane. Tuan, apakah kakekku benar-benar diracuni? Kau bisa mengetahuinya. Karena kau tahu bahwa dia telah diracuni, dapatkah kau mengetahui racun apa itu? Kau akan tahu bagaimana mengobatinya, bukan? Jangan khawatir. Rawat saja dia. Kami punya uang jika kau merawatnya. Vane tiba-tiba merasa malu saat tangannya digenggam oleh seorang wanita muda berusia awal 20-an. Pada saat itu, dia pun dengan lembut melepaskan tangannya. Nona Watson, aku baru saja melihatnya sekali, katanya perlahan. Aku belum melakukan pemeriksaan yang benar padanya jadi aku tidak tahu kondisi lengkapnya. Aku perlu memeriksa denyut nadinya sebelum kita yakin soal apapun. Baiklah. Tolong lakukan itu, Tuan. Belinda berbicara dengan penuh semangat, seolah-olah dia sedang memegang tali penyelamat. Berhenti bicara hal yang tak berguna. Bagaimana bisa dia diracuni? Jika racun adalah masalahnya, bagaimana kita bisa benar-benar melewatkan hal tersebut? Saat ini Tuan Besar Watson hanya kekurangan kekuatannya saja dan semuanya tampak normal selain fakta bahwa dia baru saja batuk darah, dengus Dr. Newman kesal. Mereka telah menjalankan pemeriksaan selama setengah hari dan menggunakan segala mesin untuk menjalankan diagnosisnya. Namun tetap saja, mereka tidak bisa membedakan apa yang salah dengan Tuan Besar Watson. Sekarang jika seorang pemula yang masih muda bisa mengatakan semuanya hanya dari sekali pandang, itu sama saja dengan menamparkan wajah mereka semua. Akan sangat memalukan jika kabar ini tersebar. Vane memperhatikan bahwa spesialisnya tidak akan membiarkan masalah ini pergi begitu saja. Jadi, dia pun berkata, ada sebuah nasihat untukmu, pergilah sekarang. Setidaknya kau akan terhindar dari rasa malu jika aku benar-benar tahu apa yang salah. Bab 805. Kau, semua dokter menjadi marah. Baiklah. Aku akan memeriksa Tuan Besar Watson sekarang. Tidak boleh ada gangguan yang diizinkan. Aku hanya butuh salah satu dari kalian untuk tetap tinggal di sini. Sedangkan untuk yang lainnya, silakan keluar dan tutup pintunya. Pada akhirnya, Vane meletakkan jari-jarinya di belakang punggungnya dan berbicara dengan nada yang sungguh-sungguh, Nona Watson, tolong tetap ditinggal di sini. Sisanya bisa pergi. Baiklah. Ayo kita pergi dari sini. Kami akan membiarkan Vane melakukan pemeriksaan dengan benar. Ekspresi Lawrence menjadi gelap.
Dia menatap Vane lama-lama dan berpikir bahwa pemuda itu mungkin tidak akan bisa mendeteksi apapun. Dalam sekejap mata, semua orang pun keluar dan Belinda menutup pintu di belakangnya. Dia kemudian mendekat pada Vane. Dokter, apakah ada alasan mengapa kau memintaku untuk tetap tinggal? Kakekmu bahkan tidak bisa berbicara dengan baik sekarang, kan? Tenggorokannya tampaknya baik-baik saja, tetapi dia sepertinya tidak bisa menggunakan energinya untuk berbicara. Apakah itu benar? Vane tidak menjawab Belinda. Sebagai gantinya, dia mengembalikannya dengan pertanyaan lainnya. Betul sekali. Kau bahkan belum memeriksa denyut nadinya dan bisa mengetahui kondisinya dengan sangat baik. Belinda bahkan lebih terkejut lagi. Dia merasa mungkin saja Vane memiliki potensi untuk mendiagnosis penyakit kakeknya. Tuan Besar Watson menatap Vane. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun Dai tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tidak ada apa-apa selain keheningan di ruangan itu. Ada beberapa hal yang tidak ingin kusampaikan kepadamu. Aku khawatir kau tidak akan bisa menerimanya. Vane menghela nafasnya. Kemudian dia menambahkan, aku menyuruhmu untuk tetap tinggal karena aku tahu bahwa kau memiliki hubungan yang cukup baik dengan Tuan Besar Watson. Aku tidak mempercayai yang lainnya. Apa yang kau bicarakan, Tuan? Kau mengatakan bahwa kakekku telah diracuni, dan sekarang kau bilang padaku bahwa kau tidak mempercayai orang lain. Jangan bilang kalau ayahku. Ternyata Belinda bukan orang bodoh. Dia dengan cepat menangkap maksudnya dan menutup mulutnya dengan tangan karena terkejut. Tidak mungkin. Mengapa ayah menyabotase kesehatan kakek? Belinda berusaha untuk tetap setenang mungkin dan tersenyum pahit pada Vane. Sebenarnya, kau tidak perlu terlalu khawatir, Tuan. Aku bisa menerimanya, katanya. Aku nona muda di rumah ini, tetapi mereka tidak begitu menyukaiku karena aku diadopsi dan dibesarkan oleh kakek. Orang yang paling mencintaiku adalah kakekku dan aku benar-benar tidak ingin melihatnya meninggal. Jika kakek meninggal, aku tidak akan punya kerabat di keluarga Watson. Aku takut mereka akan semakin menindasku dan bahkan mungkin akan mengusirku. Vane akhirnya menyadari kenyataannya. Sekarang hanya dia yang mengerti mengapa Belinda sangat mengkhawatirkan kakeknya dan mengapa dia sangat mencintainya. Jadi begitulah hubungan mereka yang sebenarnya. Setelah mendengarkan ceritanya, Vane lalu tersenyum. Kalau begitu, aku bisa santai sekarang, katanya. Lalu aku bisa memberitahumu beberapa hal. Aku benar-benar curiga bahwa ayahmu Lawrence, atau kakakmu ada hubungannya dengan keracunan kakekmu. Untuk alasannya, aku tidak tahu. Vane berhenti sejenak untuk melirik pria tua yang terbaring di tempat tidur. Tapi aku yakin Tuan Besar akan tahu soal itu. Untungnya, aku datang hari ini. Jika aku terlambat 2 atau 3 hari lagi, mustahil untuk menyelamatkan kakekmu bahkan jika para dewa yang datang sendiri ke sini. Vane lalu berjalan ke sisi Tuan Besar Watson. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dari sakunya dan membukanya. Kotak itu memperlihatkannya banyak jarum perak di dalamnya. Aku tahu kau bisa mendengarku, Tuan. Aku akan melakukan akupuntur padamu terlebih dahulu, kemudian kau akan dapat berbicara untuk sementara waktu. Tapi itu hanya sebentar dan kau tidak akan bisa banyak bicara. Setelah itu, kau harus beristirahat dengan baik. Sebentar lagi aku akan menulis resep untuk cucumu dan dia akan mengambil obatnya. Kau harus menggunakannya saat mandi. Berendamlah dalam larutan obat itu selama setengah jam setiap hari. Kau seharusnya dapat pulih sepenuhnya jika melakukannya selama sebulan. Vane lalu memasukkan jarum ke lengan Tuan Besar Watson saat dia berbicara. Bersambung.